Ketemu lagi di channel Amakiwan. Salam jumpa kembali. Kali ini kita coba membahas mengenai distribusi frekuensi. Ini merupakan salah satu materi biostatistik. Distribusi ini menjadi penting untuk dibahas. Kenapa? Karena pada saat kita dihadapkan pada sekumpulan data yang banyak, seringkali kita mesti harus mengatur dan merangkum data tersebut dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik secara individu atau berdasarkan pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai, yang mewakili berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Nah, daftar sebaran nilai data tersebut dinamakan dengan daftar frekuensi atau sebaran frekuensi. Seringkali juga disebut dengan distribusi frekuensi. Dengan demikian, maka distribusi frekuensi adalah daftar nilai data. Ini bisa nilai individual ataupun nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Tujuannya adalah yang pertama agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Yang kedua, memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Yang ketiga, sifat dan keragaman data tersebut menjadi pedoman dalam pengujian statistik selanjutnya. Tanpa memperhatikan sifat dan keragaman data ini, maka penarikan kesimpulan itu menjadi tidak sah. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat membuat distribusi frekuensi? Ini kira-kira langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, tentunya kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat kita lakukan dengan wawancara, pengamatan atau observasi, bisa juga menyebar angket ataupun kuesioner, bisa juga menggunakan dokumentasi, baik tercetak, tergambar maupun terekam. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, langkah kedua adalah kita menghitung rank. Nah, untuk menghitung rank ini, maka data tersebut sebaiknya harus diurutkan dulu, dari data terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Setelah kita menghitung rank, langkah ketiga adalah kita membuat kategori kelas. Kategori kelas atau jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N atau disebut dengan rumus Sturges, di mana K adalah jumlah kelas, N adalah jumlah data. Nah, setelah kita menghitung kategori kelas atau jumlah kelas, maka langkah keempat adalah kita membuat interval kelas. Interval kelas ini kita hitung dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas, atau kita hitung dengan rank dibagi jumlah kelas. Nah, langkah kelima, kita melakukan penghitungan atau pengurutan setiap kelasnya. Oke, ini kira-kira 5 langkah dasar dalam membuat distribusi frekuensi. Nah, misalnya kita diberikan data mentah tentang upah harian lepas dalam ribuan rupiah. Suruhannya adalah buatkan distribusi frekuensinya. Nah, ini ya kira-kira data mentah terkait dengan upah harian lepas dalam ribuan rupiah. Nah, dari data ini terlihat bahwa data ini belum diurutkan. Nah, langkah pertama, kita disuruh menghitung rank. Rank ini adalah dapat diartikan sebagai jarak antara data terkecil sampai data terbesar, atau selisih antara data terbesar sampai data terkecil. Maka menghitung rank ini dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Untuk menentukan rank, sebaiknya kumpulan data tersebut harus diurutkan dulu. Nah, kira-kira dari data tadi, setelah kita urutkan, hasilnya dapat terlihat pada tabel ini. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai tertinggi adalah 178, kemudian nilai terendah adalah 118. Maka rank yang dapat kita peroleh adalah 178 sebagai data terbesar dikurang 118 sebagai data terkecil. Maka ranknya adalah 60. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai rank,
Maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah kelas atau menentukan jumlah kelas. Nah, untuk menentukan jumlah kelas ini dengan rumus Turges yang formulanya adalah 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data, dalam hal ini adalah 50 orang karyawan. Maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50, didapat 1 tambah 3,3 log 50-nya adalah 1,699, diperoleh nilai sebesar 6,607, dibulatkan menjadi 7 kelas. Setelah kita menentukan jumlah kelas, langkah selanjutnya adalah kita menentukan interval kelas. Menghitung interval kelas dengan cara membagi rank dengan jumlah kelas. Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah memperoleh ranknya adalah sebesar 60. Sementara jumlah kelas yang kita peroleh sebanyak 7. Maka interval kelasnya adalah 60 dibagi 7, dapatlah 8,57, dibulatkan menjadi 9. Oleh karena itu, di sini jelas dapat kita lihat bahwa interval kelas atau panjang kelas sama dengan 9. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kelas. Dalam menentukan kelas, diharapkan bahwa semua data yang telah terkumpulkan tadi dapat masuk ke setiap kelas. Data terkecil masuk pada kelas pertama dan data terbesar dapat masuk pada kelas terakhir. Dari soal tadi dapat kita buatkan interval kelasnya. Kelas 1 dimulai dengan 118. Ini merupakan data terkecil. Mengingat interval kelasnya 9, maka kelas 2 dimulai dengan 127. Kemudian kelas 3 dimulai dengan 136. Kelas 4 dimulai dengan 145. Kelas 5 dimulai dengan 154. Kelas 6 dimulai dengan 163. Kelas 7 dimulai dengan 172. Setelah kita sudah menentukan kelas, maka langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi kelasnya. Nah, frekuensi tiap kelas diartikan sebagai jumlah data yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing kelas. Selanjutnya, semua data pengamatan pada masing-masing kelas itu dihitung dengan menggunakan sistem tally atau tanda garis miring. Frekuensi kelas adalah jumlah dari tanda yang diperoleh. Jika semua langkah telah dipenuhi, maka soal di atas tadi dapat dibuatkan tabel distribusinya sebagai berikut. Nah ini ya, ini kira-kira tabel distribusi frekuensi upah harian lepas 50 pegawai. Jadi di sini terlihat bahwa ada 7 kelas. Kelas pertama rentangnya adalah 118 sampai dengan 126. Nah ini ada 5 orang. Artinya bahwa ada 5 orang karyawan yang mempunyai upah kisaran antara 118.000 sampai dengan 126.000 per hari. Nah, kemudian kelas yang kedua rentang upahnya 127 sampai dengan 135.000. Ini ada 7 orang. Artinya bahwa ada 7 orang ini mempunyai upah harian rentang antara 127 sampai dengan 135.000 rupiah. Dan seterusnya kelas yang ketiga rentang upahnya 136.000 sampai dengan 144.000. Ini ada 11 orang. Kemudian kelas yang keempat rentang upahnya 145 sampai dengan 153. Ini ada 14 orang. Kemudian kelas yang kelima 154.000 sampai dengan 162.000. Ini ada 7 orang. Kemudian kelas yang keenam rentang upahnya antara 163 sampai dengan 171. Ini frekuensinya ada 4. Jadi ada 4 orang yang mempunyai rentang upah antara 163.000 sampai dengan 171.000. Nah, kemudian kelas yang terakhir adalah kelas 7. Rentang upah kisaran antara 172 sampai dengan 180. Ini ada 2 orang. Nah, ini kira-kira tabel distribusi frekuensi upah harian lepas 50 pegawai. Ini dibuat berdasarkan data mentah yang memang belum diapa-apain.
Hasil akhirnya distribusi frekuensi dapat dibuat seperti ditampilkan pada tabel ini. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana membuat distribusi frekuensi. Ikuti terus channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru, baik terkait dengan biostatistik maupun SPSS. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.